Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, beserta Ibu dosen pembimbing utama, yakni Ibu dosen Kustiana Arisanti, Ibu dosen pembimbing kedua, yakni Ibu Debi Adelita Febrianti Purnamasari, dan tak lupa pula untuk kedua orang tua saya yang sudah memberikan dukungan kepada saya sampai detik ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal ini. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah, 2212-0101-7345. Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Keraksaan Probolinggo, tahun ajaran 2025-2026, dengan judul Analisis Metode Pentasihan Nadhom Imriti di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Selanjutnya, isi proposal. Bab 1, Bab 2 Kajian Teori, Bab 3 Metode Penelitian. Selanjutnya, latar belakang. Metode dalam suatu pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting karena keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik sangat tidak ditentukan oleh ketetapan metode yang digunakan. Dalam konteks pembelajaran kitab kuning, khususnya pada materi Nahwu yang digunakan Nadhom Imriti, diperlukan metode yang tidak hanya menekankan pemahaman tetapi juga penguasaan hafalan secara sistematis. Salah satu metode yang digunakan di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong adalah metode pentasihan, yaitu proses penyetoran hafalan Nadhom Imriti oleh santri karena mampu memberikan umpan balik secara langsung antara guru dan siswa. Guru dapat mengoreksi kesalahan bacaan, hafalan, maupun pemahaman, sementara siswa dapat memperbaiki kekurangan secara bertahap. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penerapan metode pentasihan di madrasah ini dilakukan secara terstruktur. Santri diwajibkan menyetorkan hafalan secara bertahap, mulai dari bait awal hingga akhir. Pada tahap evaluasi pentasihan, santri harus menyetorkan hafalan secara berurutan, secara keseluruhan. Jika santri mampu menghafal dengan baik, maka akan mendapatkan izin mengikuti ujian. Sebaliknya, jika belum memenuhi target menghafal, maka diberikan sanksi edukatif sebagai bentuk motivasi agar lebih giat dalam menghafal. Menariknya, metode ini diterapkan pada mayoritas santri yang masih tergolong pemula dalam memahami ilmu nahwu dan shorof. Meskipun demikian, melalui proses pentasihan yang berkelanjutan, santri mampu membaca dan memahami kitab kuning secara bertahap. Hal ini menunjukkan bahwa metode pentasihan Nadhom Imriti memiliki kontribusi signifikan dengan meningkatkan kemampuan akademik santri, khususnya dalam bidang ilmu alat.
Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana implementasi metode pentasihan Nadhom Imriti serta sejauh mana efektivitas dalam meningkatkan kemampuan hafalan dan pemahaman santri di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini adalah pada analisis penerapan metode pentasihan Nadhom Imriti pada pembelajaran kitab kuning pada santri di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan pentasihan mulai dari kegiatan setoran, hafalan, bimbingan guru hingga tahap evaluasi terakhir. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada peran metode pentasihan dalam meningkatkan kemampuan hafalan dan pemahaman santri terhadap kaidah nahwu yang terkandung dalam Nadhom Imriti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terlihat proses pembelajaran, tetapi juga menilai efektivitas metode tersebut dalam membentuk kompetensi santri dalam membaca dan memahami kitab kuning. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan metode pentasihan dalam pembelajaran Nadhom Imriti di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Yang kedua, apa saja strategi dan langkah-langkah yang digunakan Ustadz dalam menerapkan metode pentasihan pada pembelajaran Nadhom Imriti. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas metode pentasihan dalam pembelajaran Nadhom Imriti di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan metode pentasihan Nadhom Imriti di Madrasah Diniyah Sabilul Hasan Genggong. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif metode pentasihan dalam meningkatkan penguasaan nahwu santri. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yakni menambah kajian pendidikan pesantren, nahwu atau shorof, referensi efektivitas metode pentasihan, terus memperkaya literatur pembelajaran kitab kuning. Yang kedua, yakni manfaat praktis. A. Bagi madrasah, bahan evaluasi pelaksanaan pentasihan, peningkatan strategi pembelajaran dan pemahaman santri. Bagi ustadz dan pengajar, yakni mengetahui efektivitas metode pembelajaran, dasar inovasi pembelajaran yang lebih sesuai. Yang selanjutnya C. Bagi santri, meningkatkan motivasi belajar, membantu hafalan dan pemahaman Nadhom Imriti, dan bagi yang lainnya. Kajian terdahulu. Yang pertama, Ainul Yakin dan Qudsiyah. Implementasi pembiasaan membaca Nadhom Imriti pra pembelajaran dalam meningkatkan hafalan santri. Yang kedua, Mahruz. Meningkatkan daya ingat dalam menghafal Imriti melalui at-takrar. Yang ketiga, Siti Nur Azizah. Implementasi metode talaqi dalam pembelajaran Nadhom Imriti di Madrasah Diniyah. Yang keempat, Abdul Karim. Manajemen pembelajaran nahwu berbasis hafalan Nadhom di Madrasah Diniyah. Yang kelima, Ahmad Fauzi. Evaluasi pembelajaran nahwu melalui sistem setoran hafalan di Madrasah Diniyah. Landasan teori. Pengertian pentasihan. Pentasihan berasal dari kata tashyih yang secara bahasa berarti memperbaiki, meluruskan,
memulidasi atau memastikan kebenaran suatu bacaan maupun hafalan. Tujuan pentasihan yaitu tujuan utama pelaksanaan pentasihan adalah untuk menjamin bahwa santri benar-benar menguasai materi yang telah dipelajari secara utuh dan menyeluruh. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan phrase yaitu penelitian lapangan juga sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif. Karena metode kualitatif deskriptif ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu fenomena, objek, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, yang artinya data yang dihimpun berbentuk kata-kata bukan angka. Teknik pengumpulan data. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.